Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga selalu sehat dan selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sejarah kebencanaan yang ada di Republik Indonesia. Kita ketahui bencana itu merupakan sesuatu kejadian berupa mungkin peristiwa alam ataupun sesuatu yang berhubungan dengan manusia, yang dimana itu adanya nanti ancaman, ada nanti kerentanan, adanya bahaya. Seperti apa sih awalnya konsep bencana itu sendiri? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih konsep bencana itu sebenarnya. Oke, konsep bencana itu sendiri ialah terjadinya antara ada bahaya dan ada kerentanan. Kalau kita lihat gambarannya seperti ini, karena itu ada hubungan antara bahaya dan kerentanan. Kalau ada bahaya seperti halnya dicontohkan di gambar ini, yaitu seperti sebuah batu besar di puncak bukit. Nah, di mana nanti kerentanannya adalah perumahan warga yang ada di sekitar itu, ataupun mungkin keberadaan kita saat mau pergi mendaki atau sebagainya. Itu adalah antara bahaya dan kerentanan. Yang mana bencana itu ketika bahaya dan kerentanan itu dia mengalami reaksi. Nah, itu tidak bergambar. Gambar nomor 1 itu mengidentifikasikan adanya bahaya dan adanya kerentanan. Kerentanan artinya wilayah di sekitar bahaya. Yang nomor 2 itulah yang disebut bencana. Bahwa bahaya tadi itu dia menyebabkan adanya terjadinya musibah atau adanya korban, adanya kerusakan. Itu yang dikatakan dengan bencana. Nah, kalau kita lihat, secara definisi, bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan masyarakat, oleh baik itu faktor alam maupun itu faktor non alam yang menyebabkan terjadinya timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kalau ada dilihat di gambar, seperti halnya gelombang besar, gambar itu adalah gelombang besar, gelombang 2 itu seperti jalan rusak, itu adalah banjir, di mana semua itu adalah bencana, di mana adanya nanti korban jiwa, adanya nanti kerusakan lingkungan, baik itu mungkin bangunan yang hancur, jembatan yang rusak, jalan yang rusak, perumahan yang rubuh, dan juga nanti menimbulkan ada kerugian harta benda dan juga dampak psikologis dari para korban bencana alam. Nah, penanggulangan bencana itu sendiri adalah serangkaian usaha atau upaya atau kegiatan yang bisa kita lakukan yang meliputi adanya kebijakan, pembangunan yang berikut timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Ini merupakan beberapa usaha yang kita lakukan yang dinamakan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang penting di sini kita lihat di pada gambar itu adanya serangkaian usaha yang dilakukan oleh tim khusus untuk evakuasi para korban. Kita lihat bahwa sesuatu itu ada yang tadi kita bilang pada gambar tadi adanya bahaya dan kerentanan. Bahaya itu apa sih sebenarnya? Bahaya itu adalah suatu keadaan alam yang menimbulkan potensi akan terjadinya bencana. Itulah dikatakan dengan bahaya. Seperti gunung berapi yang udah mulai batuk-batuk, seperti halnya cuaca udah mulai berubah, musim kemarau yang berkepanjangan, munculnya titik-titik api, munculnya juga seperti halnya gambar yang di bawah ini, yaitu nyamuk. Nyamuk ini merupakan suatu bahaya juga, dimana nanti bahaya itu akan menyebabkan adanya korban. Maka dibilang dia termasuk dari jenis-jenis bahaya. Nah, yang mana kalau kita lihat kerentanan? Kerentanan itu adalah keadaan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia. Hasil dari proses-proses fisik, sosial, ekonomi yang merupakan peningkatan kerawanan masyarakat terhadap bahaya. Dan di sini adanya kerentanan itu adalah rentan tepat berada di sekitar daerah-daerah yang memiliki bahaya. Itu yang dikatakan dengan kerentanan. Nah, kita lihat kemampuan. Kemampuan adalah penguasaan sumber daya
cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Kalau kita lihat penjelasannya di sini, itu adanya risk. Risk itu resiko. Resiko sama dengan bencana dikali kerentanan dibagi dengan kapasitas atau kemampuan. Nah, kemampuan itu kalau semakin besar kemampuan kita, maka risiko itu ya semakin kecil. Seperti itu dia. Itulah hubungan sebab dan akibatnya. Nah, ini kita lihat risiko. Risk atau risiko itu adalah potensi kerugian akibat bencana pada suatu wilayah atau pada suatu tempat yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, ada yang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan-gangguan dari kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kalau kita lihat, di sini adalah upaya atau pencegahan atau prevention. Suka bahasa Inggris ya, prevention. Di mana pencegahan itu adalah suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan dari risiko tadi agar tidak terdampak korban. Lakukan yang namanya pencegahan. Seperti kita lihat, ini yang sebelah gambar nomor 1, gambar yang ada anak-anak di bawah meja, itu merupakan adalah pencegahan juga. Ketika terjadinya suatu musibah, ini kita contohkan gempa bumi, maka salah satu usaha atau pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan melindungi diri dengan cara bersembunyi di bawah meja. Nggak seperti kita, kalau udah gempa tuh berlarian kemana-mana, terputar, pusing-pusing kan, akhirnya bangunan roboh juga. Iya, kita edukasi bahwa kita kalau terjadi gempa, kita lebih baik cari tempat yang bisa langsung berlindung, walaupun itu di dalam ruangan. Atau kita lihat di gambar sebelahnya, itu merupakan alat-alat atau benda yang dapat membantu kita untuk melakukan namanya pencegahan terhadap terjadinya risiko dalam bencana. Berikut kita lihat mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko. Nah, ini adalah upaya untuk mengurangi risiko, baik itu melakukan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, kita lihat ada lagi istilah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kalau kita lihat, ini merupakan kesiapsiagaan bencana, di mana adanya nanti unsur adanya kalender. Kalender ini adalah gunanya untuk memprediksi jadwal. Biasanya kan bencana itu dia biasanya kalau tidak terjadi, biasanya itu diperkirakan ada arengnya. Seperti musim hujan kan tetapi bisa prediksi. Musim hujan itu musim dari bulan berapa sampai berapa itu bisa kita prediksi. Kemudian kalau banjir hujan itu terjadi tidak benar, akan terjadinya banjir, longsor dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat kit preparation tips. Ini adalah lebih kepada P3K kalau bahasa kita, pertolongan pertama. Ini lebih kepada alat-alat kesehatan, alat medis. Berikutnya adalah komunikasi plan. Ini rancangan bagaimana kita untuk siap menerima bencana itu jika terjadi. Ya. Berikutnya barulah kita punya jalur evakuasi. Bahwa dari setiap bencana itu setelah kita lakukan, dia biasanya ada yang namanya early warning. Jadi nanti kata peringatan awal, peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan akan terjadinya suatu bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kalau kita lihat di Aceh sendiri itu di daerah-daerah Kaju itu ada nanti yang namanya, kalau kalian ada tinggal di daerah Kaju, Baet, antara Cadek dan Kaju, itu nanti ada sebuah tower. Itu adalah sirine. Sirine itu berfungsi adalah peringatan dini jika terjadinya tsunami. Mungkin kalau kalian belum pernah lihat, silakan dilihat sendiri. Jika
penasaran ya, silakan dilihat sendiri bagaimana, atau mungkin dengan browsing pun di internet itu ada. Nah, kita lihat yang berikutnya, kita perlu juga melakukan namanya pemberdayaan masyarakat. Yang kata, kalau terjadi sesuatu itu kita tidak bisa melakukannya sendiri, karena kita dikatakan zoon politikon, manusia yang hewan yang bersosialisasi, hewan yang bermasyarakat. Makanya kita butuh namanya pemberdayaan masyarakat. Yang kata, pemberdayaan masyarakat di sini adalah sebuah program atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana baik pada sebelum ataupun sesudah bencana. Dan kata pemberdayaan masyarakat ini lebih untuk bisa mencegah, juga untuk menolong dari korban nanti jika terjadi suatu bencana. Apa aja kegiatannya? Mungkin seperti halnya kegiatan yang biasa kita lakukan adalah dengan menanam pohon, kegiatan menanam 1000 pohon, buang sampah pada tempatnya, gotong royong. Nah, itu merupakan pemberdayaan masyarakat dalam usaha untuk mencegah atau untuk menanggulangi bencana baik itu sebelum maupun sesudah terjadinya bencana itu. Nah, kalau kita lihat inilah definisi, kalau kita gambarkan ini definisinya. Di mana kita lihat adanya hazard itu bencana, vulnerability itu kerentanan, dan risiko itu adalah risiko. Kita lihat seperti ini gambarannya. Gambaran bahwa potensial hazard kita contohkan adalah sebuah batu besar di atas puncak bukit, di mana yang menjadi kerentanan, semakin dekat dia dengan sumber bencana, maka kerentanan atau risikonya itu semakin besar. Jika dia semakin jauh dia dari potensial bencana, maka dia risikonya itu akan semakin kecil. Tergantunglah pengaruh dari jarak dari kita dari sumber bencana. Maka dari itu, jika ada kita yang punya pernah tinggal di bawah kaki bukit, di bawah kaki gunung, lereng gunung, itu biasanya itu lebih rawan daripada kita yang berada jauh dari pegunungan. Nah, begitu juga dengan daerah tepi pantai. Kalau kita pernah ada tinggal di tepi pantai, itu potensi akan resikonya itu akan besar daripada kita yang jauh-jauh dari pantai. Karena kita tahu pantai memang tempat wisata, tapi juga terkadang kalau datang gempa, datang ini, terjadinya bencana-bencana, pasti kita akan was-was. Was-was, jika kita tidak waspada, maka resikonya itu juga akan semakin besar. Sudah tempat kita dekat dengan bencana, kita juga kurang waspada, berarti itulah kemungkinan resiko itu akan tinggi. Seperti itu. Nah, jenis bencana berdasarkan penyebabnya. Bencana itu dibagi atas beberapa. Pertama adalah bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa serangkaian. Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan lain sebagainya. Bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat seperti teror, perang dunia, bully. Nah, itu prinsipnya untuk bencana itu bencana sosial. Bagaimana kita mengkalkulkan nanti dari perkataan-perkataan yang akan timbul bully-bully, nanti terjadinya sakit hati, terjadinya peperangan, terjadinya perang antar kelompok, penghancuran, dan lain sebagainya. Ini merupakan dari bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh serangkaian kejadian atau serangkaian peristiwa yang terjadi di lingkungan manusia itu sendiri. Nah, berikut kita lihat jenis bencana itu bencana alam, seperti ada gempa bumi, ada letusan gunung api, dan tsunami. Kita lihat sendiri definisinya. Kalau gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Jadi itu disebabkan oleh aktivitas gunung, atau jadi karena adanya patahan pada lempeng, atau runtuhan batuan, dan lain sebagainya. Letusan gunung api merupakan aktivitas vulkanik yang
Yang biasanya kita kenal kalau berita-berita tentang letusan gunung api adalah namanya erupsi. Seperti adanya lontaran material, hujan abu, hujan lava, keluarnya gas beracun, ada yang terjadinya mungkin bisa jadi terjadinya tsunami dan banjir lahar. Berikutnya tsunami. Nah, seperti hanya kemarin kita bahas tentang peristiwa tsunami, bahas konsep dasar saja di awal, bahwa tsunami itu dia berasal dari bahasa Jepang. Gelombang ombak lautan. Su berarti lautan, tsunami berarti gelombang. Berarti tsunami adalah serangkaian gelombang laut, gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Nah, tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menyelumi atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah. Banjir, peristiwa keadaan di mana terendahnya suatu daerah dan dataran karena volume air yang meningkat. Banjir bandang itu banjir antara tiba-tiba dengan debit air yang besar. Biasanya ini karena kesulitan bisa jadi puncak aliran sungai untuk membendung air yang terlalu banyak, bisa jadi disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak menjaga lingkungannya. Nah, berikut seperti kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan untuk kehidupan, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kebakaran adalah suatu kondisi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah, bisa jadi kebakaran pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain yang dilanda api yang menimbulkan korban ataupun kerugian. Untuk kebakaran hutan adalah lahan yang dimana lahan tersebut dilanda api sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis ataupun nilai lingkungan. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat atau pergerakan melingkar yang menyerupai spiral dengan kecepatan 40 sampai 50 km per jam. Kita bayangkan saja kalau bagi angin 40-50 km per jam itu sudah kencang deh. Kalau kita bayangkan dengan biasa kita bawa motor itu memang lambat. Tapi kalau udah namanya angin puting beliung 40-50 kecepatannya, di luar range kecepatannya itu di lingkungan-lingkungan itu dia akan mengalami yang namanya kerusakan. Biasanya angin puting beliung ini dia berlangsung sangat singkat, 3-5 menit. Oke, gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis. Ada abrasi pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut yang dapat bersifat merusak. Nah, salah satu untuk mengatasi abrasi adalah dengan menanam mangrove. Nah, berikut adalah kecelakaan transportasi. Adalah kecelakaan moda transportasi di darat, laut, dan udara. Seperti halnya kita lihat berita yang viral-viral sekarang itu banyaknya seperti kemarin kalau kalian mengikuti berita seperti halnya kecelakaan yang terjadi di Pulau Kalimantan di mana truk kontainer pembawa minyak itu mengalami boleh dikatakan susah ngerem atau mungkin remblong dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Berikutnya kecelakaan industri adalah kecelakaan disebabkan oleh dua faktor, perilaku kerja yang berbahaya ataupun kondisi yang berbahaya. Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya. Misalnya bahan dan peralatan kerja, ini lebih kepada industri. Misalnya industri ini adalah adanya prosedur-prosedur dalam keselamatan kerja. Jika itu tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar kecelakaan di dunia industri itu akan terjadi. Nah, kejadian luar biasa seperti timbulnya meningkatkan kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Adanya konflik sosial atau kerusuhan sosial seperti huru-hara, suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tatanan tertib sosial yang ada dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai dalam bentuk konflik sara, suku, agama, ras. Biasanya demikian ya. Kalau menyentuh suku, agama, ras itu akan terjadinya konflik sosial, namanya bencana sosial. Nah, aksi teror seperti halnya kita tahu teror-teror pemboman, teror yang mengancam-ancam jiwa, nah, itu
itu aksi teror. Itu juga termasuk dari jenis bencana. Ada sabotase, tindakan dilakukan untuk melemahkan musuh melalui substansi penghambatan, pengancam, dan penghancuran. Dalam perang, istilah ini lebih daripada dengan aksi militer atau kita sebut dengan spionasasi. Ini yang kita katakan dengan sabotase. Kita lihat ancaman. Jadi kita bahas bencana. Saya lihat ancaman. Ancaman, kalau kita lihat ancaman dari bencana-bencana di alam Indonesia, yang pertama kita lihat tuh, ancaman ini bisa terjadi karena kalau kita lihat tadi karena kita bahas Indonesia ini dia terletak pada pertemuan 3 lempeng. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini jika saling bergerak dan saling bertumbukan, sehingga lempeng ini akan menyebabkan satu terhujan dan satu pun meningkat. Makanya terjadilah namanya nanti gempa bumi. Penunjangan lempeng Indonesia yang bergerak ke utara dengan lempeng Eurasia yang bergerak ke selatan menimbulkan jalur gempa bumi. Nah, jika ini lempeng ini bergerak, akan menimbulkan adanya gempa bumi dan rangkaian gunung aktif yang akan siap meletus sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Utara, ke Maluku dan Sulawesi Utara. Nah, kalau kita lihat gambaran seperti ini, gambaran kondisi Indonesia, daerah rawan gempa bumi Indonesia tersebar pada daerah terletak dekat zona penunjaman maupun sesar aktif. Kalau kita lihat yang warna ungu itu atau yang di bawah ini itu merupakan zona pertumbuhan, zona tumbukan. Maaf, bukan zona pertumbuhan, zona tumbukan, zona beradunya antara suatu lempeng dengan lempeng lainnya. Nah, yang warna ungu itu merupakan zona peraduan lempeng. Nah, kemungkinan kalau kita lihat tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga ada juga di Kalimantan. Teman daerah Sumatera, Jawa, seperti NTT, NTB, Irian Jaya, Sulawesi, Maluku. Sedangkan zona warna merah itulah patahan naik aktif, bisa lebih kepada aktivitas gunung. Seperti sepanjang Pulau Sumatera itu ada, biasanya ini lebih kepada Aceh, Medan, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan beberapa daerah bagian Riau, Lampung. Nah, yang warna merah lurus ini adalah patahan aktif juga. Patahan aktif. Nah, yang warna putus-putus atau warna hitam garis lurus itu patahan tidak aktif. Bisa kalian lihat sendiri betapa Indonesia ini sebenarnya rawan akan kejadian bencana alam. Nah, data kejadian gempa bumi di Indonesia dengan jumlah korban jiwa yang besar. Kalau kita lihat, ini data sampai tahun 2006. Mungkin data 2000 kejadian kemarin gempa di PD ya 2011 atau 2012, kejadian banjir kemarin 2020. Nah, banyak memakan korban jiwa. Kalau kita lihat datanya seperti ini, kita dapatkan bahwa kalau kita lihat rentangannya, ini adalah kejadian gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi di Indonesia memakan korban jiwa yang sangat besar. Ini ada kejadian 2009 di Padang, Sumatera Barat, juga pernah terjadi gempa bumi yang sangat besar. Nah, berikutnya ancaman tsunami. Gempa bumi yang disebabkan oleh interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan deformasi laut yang menyebabkan gelombang pasang dan tsunami apabila terjadi di samudra. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan ini, Indonesia menjadi rawan terhadap ancaman tsunami. Tsunami terbesar itu terjadi 2004 di kawasan Nanggro, Aceh Darussalam, Provinsi Aceh di Indonesia. Juga kemarin tahun akhir 2019 itu juga terjadi tsunami di daerah Selat Sunda. Nah, kalau kita lihat seperti inilah kejadian bencana tsunami Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1800 sampai 2006. Di Aceh 2004, di Sumatera Barat terjadi tahun 1861,
Di Krakatau juga dulu 1893 dan kemarin juga terjadi 2019, akhir 2019 hingga tahun 2020. Ya, banyaknya kalau kita lihat banyak sekali peristiwa tsunami yang terjadi di Indonesia. Dan juga kemarin 2019, pertengahan 2019 yang tsunami di Provinsi Palu ya, juga terjadi bencana alam. Ancaman letusan gunung mati. Terkait dengan zona penunjaman lempeng besar telah diuraikan, Indonesia memiliki lebih dari 500 gunung aktif dengan 129 diantaranya yang masih aktif. Bayangkan saja 500 yang terdata 129 itu masih aktif yang ada di sepanjang lempeng yang ada di Indonesia. Gunung aktif tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, merupakan 13% dari sebaran gunung aktif di Indonesia. Kita bayangkan berapa banyak luas wilayah di dunia ini, 13%-nya ada di Indonesia. Bayangkan saja berapa kayanya Indonesia akan gunung aktif yang ada. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sebaran gunung api di Indonesia ini sekedar data pengetahuan saja. Dengan data ini kita diharapkan dapat mengetahui bahwa Indonesia ini dia rawan akan terjadinya bencana. Kita disuruh untuk mempersiapkan diri untuk bisa menanggulangi bencana yang terjadi. Nah, sejarah erupsi gunung api di Indonesia kalau kita lihat letusan Gunung Tambora, ada letusan Gunung Kibesi, Gunung Galunggung, Gunung Pepadaian, Gunung Kelut, dan lain sebagainya. Ini adalah sejarah bahwa menyatakan bahwa dengan ada yang banyaknya lempengan juga pernah terjadinya erupsi gunung api di Indonesia. Nah, ini banyak lagi. Kita lanjut. Nah, kalau dia seperti ini dia. Yang paling besar itu terjadi di Toba. Dan kita lihat seperti inilah semburan-semburannya. Yang semburan terbesar itu di Toba Supervolcano Indonesia. Perbandingan kekuatan beberapa gunung api yang bersejarah di dunia, dan dalamnya ada di Indonesia. Nah, ancaman gerakan tanah, hampir setiap tahun Indonesia mengalami terjadinya gerakan tanah. Mungkin kalau kita rasakan adanya seperti pergerakan tanah. Nah, pada pergerakan tanah itu dapat menyebabkan korban dan kerugian yang besar. Karena kita tahu, karena sifat itu gravitasi ya, jadi kita selalu menginjakkan kaki di tanah atau aktivitas kita di tanah, makanya setiap pergerakan tanah itu dia mengalami korban dan kerugian yang cukup besar. Kita tahu seperti halnya banjir bandang. Nanti kita lihat seperti pergerakan tanah secara tiba-tiba. Kemarin juga waktu tsunami adanya terjadinya pergerakan tanah, hampir semua pulau di Indonesia memiliki beberapa kabupaten kota yang rawan pergerakan tanah, kecuali Pulau Kalimantan hanya memiliki 2 kabupaten yang rawan, yaitu Kabupaten Burung Raya dan Kabupaten Malina. Selebihnya itu banyak kabupaten kota yang rawan akan pergerakan tanah. Nah, kalau kita lihat seperti inilah peta zona rawan pergerakan tanah, di mana dia mengidentifikasikan bahwa terjadinya pergerakan tanah di Indonesia itu terjadi seperti warna-warna merah itu yang paling rawan terjadi, seperti kuning, hijau, biru itu yang kecil. Nah, ini peta rawan bencana banjir Indonesia. Kalau kita lihat seperti inilah gambarannya, di mana intensitas terbesar itu yang berwarna merah. Semakin terang warna merahnya, semakin sering terjadinya banjir di wilayah tersebut. Nah, ini kita lihat seperti itu juga, yang merah itu sangat tinggi, keringan. Biasanya kekeringan ini biasanya di daerah-daerah wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Maluku, Kalimantan, dan beberapa wilayah di bagian barat, seperti Kepulauan Batam, dan sebagainya. Nah, ini
kebakaran hutan, seperti halnya kemarin di Riau beberapa tahun terakhir, di mana kebakaran itu menyebabkan bencana berupa kabut asap, di mana banyaknya penderita sesak asma, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat peta tingkat resiko bencana erosi, begitu juga semakin merah warnanya semakin tinggi resiko bencana erosi yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, ini juga kebakaran gedung dan pemukiman Indonesia. Nah, kita lihat di Indonesia tidak ada warna merah, yang ada warna kuning. Itu sedang bukan sedang terjadi ya, kapasitasnya sedang. Andai kata ada terjadi, tapi tidak sering terjadi, tapi sedang terjadi dan menengah risiko yang terjadi kebakaran gedung dan pemukiman yang ada di Indonesia. Jadi kita lihat wilayah yang berpotensi badai tropis dan hubungannya dengan perairan di Indonesia. Kalau kita lihat seperti inilah dia. Ini yang warna merah ini adalah jalur dari badai. Maksudnya di Indonesia itu di wilayah ujung pulau seperti Aceh dan mungkin Sumatera Utara dan bagiannya, dan bagian Jawa itu ada juga, bagian dari daerah Sulawesi, Pulau Maluku, Papua. Nah, kita tahu Indonesia itu berada di tengah-tengah kalau kita lihat, sebenarnya antara jalur angin badai tropis. Ada badai Haiyan, yang kita kenal namanya. Berikutnya ada kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi juga merupakan ancaman. Kejadian ini dapat menimbulkan dampak berupa kebakaran, pencemaran bahaya kimia berbahaya atau radioaktif. Biasanya kegagalan teknologi ini lebih cenderung kita temukan di kegagalan industri atau kecelakaan pada alat-alat transportasi. Salah satu kegagalan teknologi memicu bencana alam yang sampai saat ini belum teratasi adalah lumpur lapindo. Mana lumpur lapindo itu adalah kegagalan dari sebuah alat kerja teknologi oleh sebuah industri pengeboran, mana terjadi kegagalan teknologi hingga menyebabkan luapan lumpur lapindo yang sampai sekarang itu boleh dikatakan belum teratasi secara menyeluruh. Nah, juga seperti kecelakaan tambang ledakan gas metana di Sumatera Barat itu tahun 2009 menyebabkan 32 korban jiwa dan luka parah atau luka-lukanya itu sebanyak 13 orang. Nah, ini kegagalan teknologi juga. Statistik tahun 2008 dari Kementerian Perhubungan laporkan bahwa kecelakaan lalu lintas pada tahun itu mencapai 56.500 dan menyebabkan lebih dari 130.000 kendaraan dan menyebabkan korban jiwa sebanyak 19.219. Kalau kita data lama, kalau sekarang di kemarin kita lihat seperti banyaknya kecelakaan bus, kecelakaan dari alat-alat dari transportasi itu kan banyaknya korban jiwa. Dan itu saya sarankan bagi adik-adik semua yang ada kendaraan mengendarai itu usahakanlah menggunakan alat safety dan selalu mengecek kendaraannya seperti mengecek ban angin, mengecek rem, lampu spion, dan juga tidak lupa untuk memakai helm dan peralatan-peralatan keamanan lainnya. Itu gunanya juga untuk kita. Walaupun kita nanti perginya malam, nanti kalau kita tidak pakai helm, aspal itu dia tidak akan pernah lunak, siang dan malam dia sama kerasnya. Nah, kalau kita terjatuh, bentur di kepala, kita akan mengalami namanya kecacatan ataupun bisa jadi kematian. Maka dari itu gunakanlah alat-alat safety untuk kita sendiri. Sayangi diri kita. Siapa lagi yang akan menyayangi kita kalau bukan dimulai dari kita sendiri. Mana nanti kalau kita sudah bisa melakukan pencegahan, melakukan namanya upaya-upaya untuk meringankan resiko, namanya kerugian material itu dia akan semakin menipis. Kalau musibah itu kita tidak tahu kapan terjadi, yang penting kita sudah ada usaha untuk menanggulanginya. Nah, berikut epidemi dan wabah penyakit. Seperti kita tahu, epidemi adalah penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan korban jiwa.
seperti hanya epidemi atau wabah yang sekarang paling populer itu adalah wabah COVID-19, di mana COVID-19 ini adalah di akhir tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya pandemi global. Pandemi global yang diwarningkan oleh WHO dimulai pada tanggal 11 Maret 2020, yang menyebabkan terjadinya perubahan paradigma pada pembelajaran seperti kita juga mengenal namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan Microsoft Teams dan lain sebagainya. Di mana dari epidemi ini kita bisa juga mengambil suatu hikmah, bahwa hikmah itu pembelajaran itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, dan juga memanfaatkan yang namanya kecanggihan teknologi. Nah, ini konflik sosial. Konflik sosial ini lebih kepada SARA, tadi kita bilang di awal, perbedaan kepercayaan pendapat, kesejahteraan mencolok dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Diadu-adu kita, bahwa dibilang ada pihak-pihak yang bertanggung jawab karena kita adanya perbedaan kepercayaan dan perbedaan kesejahteraan. Nah, masuklah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh itu, saya sarankan kita agar tidak mudah terhasut oleh sesuatu info ataupun sesuatu berita yang belum kita tahu kepastian beritanya itu seperti apa, kepastian ceritanya itu seperti apa. Kita disarankan untuk bisa berpikir jernih dan berkata bijak. Sekian dari sejarah kebencanaan di Indonesia. Satu pesan saya di akhir pembelajaran ini, agar kita bisa untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi resiko dari bencana-bencana itu sendiri. Dan arti kata seperti halnya mungkin kita yang paling sering terjadi di kita, seperti halnya mungkin kecelakaan transportasi. Pesan saya, biasanya pesan saya terhadap adik-adik mahasiswa sekalian, agar kita selalu untuk menjaga diri, di mana diri kita itu dimulai dari kita yang menjaga, baru nanti orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa menjaga diri dan mengurangi risiko terhadap hal-hal kecil di sekitar kita, maka itu lingkungan itu dia akan bisa kita pengaruhi untuk bisa melakukan yang namanya mitigasi bencana, pengurangan risiko. Walaupun kita tahu musibah itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi mulailah dari diri kita sendiri, seperti halnya kalau mau berkendara silakan gunakan safety, seperti gunakan helm, jangan lupa helm itu diikat, jangan menggunakan handphone ketika mengendarai, cek angin kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Oke, sekian perjumpaan kita dalam sejarah dan konsep bencana di Indonesia. Kita jumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.